Karena begini nih, kita sebenarnya keluar dari zona nyaman kita untuk mencari zona nyaman yang lainnya. Oh iya. Ya, hai semua, jumpa lagi dengan saya Haris Manorek dan kali ini kita akan membahas topik tentang zona nyaman. Ini merupakan salah satu request dari teman saya. Waktu itu saya sempat ajukan apa sih topik yang perlu dibahas dan salah satu teman saya itu bilangnya bagaimana kalau kamu bahas tentang zona nyaman. Dan saya agak tertarik juga karena kita semua pasti pernah mendengar kalimat kamu harus keluar dari zona nyaman kamu agar kamu bisa berkembang. Nah, ini penting untuk dibahas dan sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman yang baru saja mendengarkan konten saya bahwa konten saya berfokus pada podcast-podcast yang membahas tentang masalah anak muda yang umumnya sering terjadi dan juga isu-isu perkembangan teknologi. Jadi jika teman-teman suka dengan konten saya, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kali ini saya kembali lagi tidak sendirian untuk membahas tentang tema ini karena sendiri itu menyakitkan. Jadi saya mengundang rekan YouTuber, teman saya sama YouTuber dan orang yang juga merupakan salah satu pendukung saya di YouTube. Jadi dari awal saya masuk ke dunia podcast dan di dunia YouTube, rekan saya ini, orang saya ini selalu mendukung saya, bahkan dia selalu membantu saya dalam hal apapun. Dan inilah dia. Hai Kak Mark. Oke, halo. Ya, jadi Ya, halo teman-teman semuanya. ya, Asadap. iya kayak Iya, udah iya. kayak YouTuber profesional ya. Siap. Jadi Profesional, ya, Kak Mark ini juga seorang YouTuber, tetapi dia adalah YouTuber yang bergerak di bidang gamer. Jadi nanti akan saya taruh linknya di deskripsi, siapa tahu teman-teman tertarik dan suka untuk menonton konten-konten yang berbau tentang game dan lain sebagainya. Dan Oke, sip. kali ini kita akan membahas tentang zona nyaman. Nah, dari Kak Mark sendiri dulu ini. Aha. Menurut Kak Mark, definisi zona nyaman menurut Kak Mark. Zona nyaman kalau menurut saya ya, apa sih zona nyaman itu? Kalau zona nyaman kalau saya bilang sih adalah tempat di mana kita itu sudah merasa enak ya. Merasa enak ya. Enak ya kan? Stuck Jadi di situ kalau terus. maksudnya tempat yang udah kalau bisa sih di situ-situ aja. Iya kan? Iya. Namanya juga udah nyaman. Nyaman itu sendiri ya. Kalau ndak enak ya bukan nyaman namanya dong. Iya. Betul Kak? Ya Iya, dong. betul. Dan gini, saya pernah dengar katanya Nah. zona nyaman itu membuatmu Mhm. tidak aman. Oh. Jadi katanya kalau kita nggak mau berkembang, kita nggak mau keluar. Ini definisi menurut orang-orang pada umumnya. Bagaimana pendapat Kak Mark tentang ini, zona nyaman itu membuat kita tidak aman? Kalau masalah zona nyaman membuat kita tidak aman, saya bisa bilang saya setuju ya dengan hal ini karena namanya zona nyaman itu membuat kita itu selain membuat kita enak, selain membuat kita ya merasa apa ya senang gitulah dengan apa yang kita lakukan, tapi itu juga membuat kita itu jadi stuck ceritanya. Iya. Kita jadi ndak kemana-mana karena sudah terlalu enak dengan tempat kita berada. Akhirnya nggak berkembang ya. Akhirnya tidak berkembang juga. Dengan zona nyaman bukan maksud zona nyaman tidak ada salahnya tentu saja ya. There's nothing wrong with comfort zone or anything like that. But you gotta admit ya, harus diakui bahwa memang saat kita sudah berada di zona nyaman, kita jadi malas untuk berpikir. Iya. Kita jadi malas untuk berkreativitas. Kita jadi tidak apa ya? Kita tidak mau mengekspansi kemanapun. Tidak mau mencoba hal-hal baru. Ya, sepakat. Begitu kan ya. Jadi zona nyaman itu kalau mau dibilang tidak aman betul sih. Apa tidak aman untuk kreativitas kita, untuk apa ya bisa dibilang what's the word untuk progres kita. Iya. Seperti itu. That's for me. Tapi begini Kak, kalau menurut saya ya, Aha. zona nyaman itu sebenarnya itu adalah sesuatu yang selama ini kita cari-cari. Kan True. banyak orang yang bilang zona nyaman tuh kan ada yang berpendapat bahwa zona nyaman tuh tidak membuat kita aman. Tetapi sebenarnya mungkin zona nyaman yang mungkin dimaksud di sini adalah zona yang dimana kita itu merasa bosan dan tidak mau mencari hal lain untuk dilakukan, tidak mau mencari hal baru untuk dilakukan. Karena begini nih, kita sebenarnya keluar dari zona nyaman kita untuk mencari zona nyaman yang lainnya. Oh iya. Iya kan, kayak kita kan
kita misalkan kita sesama YouTuber, Ya. kita mencoba YouTube untuk mengeksplorasi hal-hal baru, menuangkan betul. pikiran kreatif kita dan ternyata ini nih zona nyaman kita. Sebelumnya kan mungkin kita bergerak di bidang lain, tapi kita mungkin merasa wah kayaknya bosan nih kalau cuma gini terus. Iya betul. Bagaimana kalau kita mencoba hal baru dan ternyata ini juga merupakan zona nyaman. Itu malah saya dapat Iya. dari komen-komen di YouTube. Apa maksudnya? Statement itu. Statement itu kau dapat dari YouTube? Iya. Maksudnya gimana Saya nih kau dapat dengerin- dari YouTube? Bagaimana ceritanya dapat dari YouTube ini begini? Saya dengar kan saya sering suka riset-riset. Misalkan saya mau mengambil judul, misalkan saya mau ambil judul misalkan tentang zona nyaman. Jadi salah satu risetku itu saya mendownload semua video podcast yang berhubungan dengan zona nyaman. Oke. Dan saya tipe orang yang suka baca-baca komen nih. Kan biasanya kalau di komen tuh ada kata-kata mutiara yang tertinggal di situ. Ya. Kayak misalkan ini kalau kamu baca ini nak, ini ingat bapakmu yang sedang memperjuangkan Ya ibumu. betul ya. Jadi ingat ya teman-teman semua, komen di YouTube itu bukan hanya tempat kita mencurahkan Iya. apa yang kita Jadi- pikirkan, tapi juga tentang berbagi Iya. kata-kata mutiara. Jadi kan, tolong iya. kasih yang positif ya. Jangan dibully apa-apa, please. Kan kalau dulu tuh di SD itu kan kata-kata mutiaranya kan selalu ditinggal di meja. Iya betul. Ditulis. Sekarang mungkin lebih dimodernkan lagi nih. Iya, sekarang dulu di Ditaruh meja YouTube. ya, di dinding, di belakang truk ya kan, kata-kata mutiara, doa ibu gitu maksudnya ya. Jadi saya lihat kan salah satu komen kan itu di channel YouTube-nya Ferry. Hah? Terus ada yang komen bahwa sebenarnya kita keluar dari zona nyaman untuk memperluas zona nyaman kita. Jadi Oke, itu apa ya sebenarnya? statement yang menarik Iya. sebenarnya ya. Jadi dia mencari zona nyaman yang lain lagi. Dia mau mencari zona nyaman yang lain lagi gitu jadi ceritanya ya. Maksudnya dia stuck dengan tempatnya sekarang Iya. dan dia pengen mencari tempat baru Iya. gitu. Kalau ya. kalau di apa ya game yang strategi begitu ya? Apa maksudnya Call of Duty maksudnya? Bukan. Call of Game Duty bukan. atau PUBG maksudnya? Kalau PUBG. Atau apa nih FF? bukan kayak ada game yang mungkin strategi dan dia membeli tanah kayak gitu tuh. Dia kayak Hah? dia memperluas kerajaannya. Kayak Aduh. game kerajaan-kerajaan. Aduh, mohon Jadi- maaf nih, saya nggak kurang tahu nih gamenya apa nih. Saya juga Jangan lupa. bilang kalau kamu mainnya ROK ya. Wah. Wah, gawat ini. Jadi itu. Jadi sebenarnya itu saya sepakat dengan statementnya bahwa Ah, iya, oke. zona Boleh, nyaman boleh. itu keluar dari zona nyaman tuh untuk masuk ke zona nyaman yang lainnya. Oke. Jadi begini nih, sebagai seorang YouTuber juga nih pasti Aha. saya yakin bahwa awal-awal Kak Mark ini terjun ke dunia YouTube, bahkan saya pun juga merasakan ya, ada nggak sih momen yang tidak nyaman di tengah-tengah Kak Mark ini mencoba sebenarnya kan Kak Mark masuk ke YouTube Oke. untuk Jadi itu ya. keluar dari zona nyaman. Ada nggak hal-hal yang nggak Jadi maksudnya menyenangkan? seperti itu. Maksudnya kita keluar untuk mencari zona nyaman baru ya. Iya. Oke, kalau kita mau jujur, masalah mencari zona nyaman baru itu agak sedikit menakutkan di awal. Itu menakutkan. Iya. Atau dulu waktu ini saya bilang aja saya masih belum lama jadi YouTuber juga ya. Saya baru ya, ini bulan apa ya? Masih bulan Juni kita ini ya. Juni, akhir Juni. Ini tayang apa nih? Juli atau Juni nih? Ini tayangnya nanti awal Juli. Awal Juli iya. tayangnya. Oke, jadi pada saat ini ditayangkan itu Juli, saya itu baru sekitar ya mungkin hampir sudah setengah tahun lebih, 8 bulan 7 bulan 8 bulan lah. Itu pada saat pertama kali saya pas pertama kali mau coba rekam game itu takutnya luar biasa loh. Takut loh saya. Takut. Karena begini, Iya. pada saat saya mencoba hal ini, pada saat saya mulai nge-YouTube, yang saya takutkan adalah saya itu akan berhenti di tengah jalan atau tidak ya. Wah, itu memang Saya mikir itu, aduh. itu. Yang saya takutkan adalah takutnya saya mau mulai ini, tapi di tengah jalan saya stop, saya berhenti. Oke, ini saya jujur, saya buka sama kau ini. Iya. Ini bukan pertama kalinya saya nge-YouTube loh. Wah, saya baru dengar juga. Baru dengar kan? Iya. Oke, jadi ini bukan pertama kalinya dan saya sudah pernah mengalami itu stuck di tengah jalan pas nge-YouTube. Pada saat saya mulai channel baru ini, ya BTW Frank Joker Stage, linknya ada di description. Sekalian promosi ya. Sekalian promosi, ya iyalah. Dunia sekarang men kita perlu promosi. Wah, bro. keras dunia sekarang. Dunia sekarang keras, iya. Padahal kita juga belum terlalu merasakan itu. Oke, back to topic. Saya sudah pernah merasakan stuck di tengah jalan. Bukan cuma masalah YouTube, tapi banyak hal. Yang saya takutkan pertama kali adalah pada saat memulai YouTube itu. Bagaimana kejadiannya kalau misalnya stuck di tengah jalan? Apa yang bisa saya bikin kalau misalnya tiba-tiba stuck gitu loh? Itu menakutkan kan. Kau pernah mikir nggak kalau tiba-tiba suatu hari kau bangun tidur kayak malas nih nge-YouTube. Udahlah nge-YouTube. Kayak ngapain juga nge-YouTube.
bagaimana perasaanmu pada saat itu akan terjadi? Ya kalau saya ya, jujur saya sering merasakan itu di Iya sepanjang kan? saya memulai YouTube. Bahkan saya sempat beberapa kali pikir, ngapain saya bikin podcast kalau yang nonton itu cuma 5 betul kan? sampai 7 orang. Iya, itu juga yang saya rasakan ya. pas pertama kali itu, takut aduh ini jangan-jangan nanti ndak ada yang nonton, ini jangan-jangan nanti jelek jadinya, jangan-jangan nanti ini, jangan itu, belum lagi saya mikir kalau tiba-tiba nanti ada yang ngebully, ada yang bilang Ya. bla bla bla, kan itu Haters bikin selalu benar. haters selalu benar, men, kesel nggak sih? Tapi saya tuh mikir, ini kalau ndak sekarang kapan lagi? Yes. Ini kalau ndak saya buat ini, apa nanti yang saya buat? Sementara saya sukanya main game, saya sukanya ini, saya sukanya itu, gitu loh. Ini kalau ndak dibikin sekarang, kalau misalnya saya tunggu, besok aja lah, itu kapan mulai? Ya, betul. Jadi meskipun ada ketakutan itu, saya melangkah. Saya bikin video, 1 video upload, berikutnya 2 video upload, dan akhirnya sudah Sekarang, banyak video ya. yang terupload, gitu loh. Itu yang menurut saya sih cukup menakutkan. Dan apa statementnya tadi? Zona nyaman, Keluar dari zona nyaman untuk mencari zona nyaman yang untuk lain. mencari zona nyaman yang lain, ya kan? Iya, Keluar dari zona nyaman itu menakutkan, bro. betul sekali. Karena Menakutkan. kita kan nggak tahu apa yang ada Kita di nggak luar. tahu apa Kita yang harus ada di luar beradaptasi sana. lagi. Dan itu yang membuat orang itu banyak stuck di zona nyamannya. Karena mereka takut dengan apa yang ada di luar. Itu menurut saya. Iya, Itu menurut iya. saya. Dan saya juga sudah cukup lama stuck di zona nyaman saya, teman-teman. Dan saya bisa bilang bahwa memang keluar dari zona nyaman itu adalah sesuatu yang menakutkan. Kita tidak tahu apa kita bisa, kita tidak tahu apa kita akan berhasil. But again, kalau enggak kita mulai ya kapan lagi? Yes. Iya toh? Iya. Jadi kalau boleh tahu nih, saya mau cerita juga. Tapi Oke. kalau boleh tahu ini jenis konten yang pertama Kamar buat dulu apa ya? Itu Selain game. konten review sih sebenarnya. Review ya. Berarti itu channel yang berbeda ya dari Itu channel yang berbeda. Itu dulu waktu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2011, 2012 Wah, lah. 2011 itu kayaknya sama 2011 sampai kayaknya masih 2013. SMP saya itu. Ya, saya juga baru lulus SMA waktu itu. Wah, Dan SMA udah mulai ya, mantap. Baru lulus Luar biasa. ya, baru lulus. Waktu itu baru mulai kerja. Dan saya kebetulan memang waktu itu dapat cukup inspirasi dan cukup motivasi ya dari YouTuber-YouTuber yang waktu itu sedang berjaya gitu, teman-teman semua ya. Dan ya gitulah mulai, tapi ujung-ujungnya ya itu seperti saya bilang, capek, malas. Jadi akhirnya satu hari kayak besok lah bikin sampai sekarang udah terlanjut channelnya. Ya Gitu. gitu ya. Jadi saya juga mungkin saya yang sekarang itu juga adalah seperti Kamar yang dulu ya. Jadi Iya. jujur ini kalau saya gini nih, saya sepanjang saya buat podcast ini sekarang udah sampai 20 lebih ya video podcast yang saya buat. Ya. Dan sebelum itu saya sempat berpikir nih, jujur ini sebagai manusia saya bicara, aduh podcastku, saya buat podcast, saya riset, saya cari bahan penelitian, sudah capek-capek susun naskah dan lain sebagainya, kumpul kepercayaan diri buat Iya. ngomong. Tapi waktu saya upload itu sepanjang mungkin 1 bulan, udah 1 bulan 2 bulan itu nontonnya mungkin yang sekitar cuma 10 orang. Iya. Dan saya jujur saya punya perasaan untuk ingin berhenti, ingin menyerah. Iya, memang ada Tapi yang jadi motivasi saya ini sebenarnya agak anti mainstream. Jadi Oke, sekarang ini saya pengen dengar Ya. nih apa motivasinya. iya, jadi sebenarnya Iya. motivasiku itu Nah, dari Kamar sendiri. Jadi oke. sebenarnya Oke. sebenarnya begini, waktu saya buka, kan saya kalau lagi stuck itu lagi jenuh, saya kadang buka YouTube-nya Kamar dan saya Oke. lihat, wah subscribernya ini sudah begini. Oke. Tapi videonya juga imbang, malah lebih. Jadi saya pikir saya yang setiap minggu itu suka mengeluh untuk upload. Ya. Bagaimana dengan Kamar yang mungkin 1 hari bisa sampai 3 kali upload dan tetap semangat Man, untuk upload. It's really Dan really starting to ya, get my back. dan saya pikir harus beli balsam nih. Iya. Dan saya pikir cuma segini. Hmm, Ayolah, come on. Cuma segini kemampuanmu. ya. Dari dulu saya orangnya adalah orang yang selalu ingin membuat karya, dan dari dulu saya adalah tipe orang yang suka menyerah.
dan tidak oke, pernah oke. mendapatkan apa yang saya inginkan karena saya Oke, cepat that's- menyerah. Mungkin dalam hal cewek, dalam hal Oke, nanti that's itu konteksnya relatable. lain kalau soal cewek. Relatable. That's Jadi relatable, man. sekali back to the topic dan saya kembali teringat gini, waktu kontraknya saya dulu, saya kan waktu mau mulai YouTube itu saya kan nggak punya apa-apa nih. Yap. Dan waktu itu Kak Mark datang panggil saya ngomong, lu serius mau podcast? Ya, Dan saya bilang saya serius. Di situ saya udah ngomong saya serius mau podcast. Oke lah, waktu itu Kak Mark langsung bantu saya dengan secara materi memberikan saya bantuan. mhm. Dan saya pikir ini loh, ini saya sudah dikasih bantuan ke orang. Saya udah disemangatin sama orang sebagai sesama YouTuber. Kok saya mau berhenti di tengah jalan? Ya. Apa katanya ke kamar nanti kalau saya berhenti di tengah jalan? Dan saya berarti kalah dong sama diriku sendiri. Yap. Saya udah memimpikan selama ini, karena kan selama ini saya nonton. Saya sekali-sekali ingin menjadi orang yang dinonton, Iya. bukan hanya menonton terus. Betul. Dan saya nggak mau jadi sama dengan orang-orang. Maksudnya menjadi sama dengan orang-orang yang ya udahlah gitu aja, gak apa-apa, jalanin hidup aja Iya. normal. Kita jadi pegawai Pegawai apa sipil segala yang macam. gajinya terjamin apa semua. Terjamin. Saya rasa YouTuber ini adalah orang-orang yang memilih untuk menjadi berbeda. Yap, betul Apalagi sekali. YouTuber yang istilahnya dari zaman dulu ya, yang mungkin yang sangat berjaya ya, kayak jangan mungkin Edozel, Chandra Leo. Mereka adalah Jangan orang-orang yang mau ditanya. jadi berbeda dan Iya. hasilnya ya udah Coba lihat kelihatan kan, sekarang. karyanya Iya, udah karyanya kelihatan. itu sangat luar biasa. Mereka itu adalah orang-orang pertama yang saya bilang keluar dari zona nyamannya. Iya, Pada saat itu tentu saja, kau bisa bayangkan kalau sekarang kita bisa lihat mereka sudah besar. iya. Mereka sudah mendapatkan penghasilan yang begitu besar, penghasilan yang begitu banyak. Kita sebut aja YouTuber besar, Skin Indonesia 24. Iya. Yang memang mereka sudah akan ini ya, Ya. minggat dari YouTube. Berapa But still, kayaknya 2 hari lagi kayaknya. ya kita nggak tahu ya, Ya. ya sekitar itulah ya. Iya. Sekitar itulah ya. Mereka sudah akan minggat memang teman-teman semua. Tapi impact yang mereka berikan itu besar loh di YouTube. Iya. Terus siapa lagi yang Mio Awuk untuk gaming ya kan, Chandra Leo, Nessie Judge ya kan. Terus siapa lagi nih YouTuber besar? Arab lah, Reza Arab. Siapa yang nggak tahu? Iya. Iya kan? Siapa yang nggak tahu? Mereka itu ada YouTuber besar yang dulu kita bisa bayangkan dulu mereka itu keluar dari zona nyaman mereka pada saat YouTuber itu is not a thing. Yes, Bahkan pada yes. saat itu YouTuber itu masih belum dianggap sebagai sesuatu yang penting dan bukan sesuatu yang besar loh. Bahkan YouTube juga dulu belum YouTube terlalu bahkan dulu belum dikenal besar. semua orang ya. Iya. Mereka mengambil resiko, Mereka berani mengambil resiko untuk terjun ke itu. situ. Mereka mengambil resiko itu, mereka keluar dari zona nyaman mereka dan sekarang lihat pencapaian mereka. Itu tidak dicapai dengan waktu yang singkat, tidak dicapai dengan usaha yang sedikit tentu saja. Ya, konsistensi mereka tidak perlu dipertanyakan lagi dalam masalah YouTube. Ya. Itu semua yang mereka lakukan supaya bisa jadi seperti sekarang, menginspirasi banyak orang seperti kita berdua juga untuk mulai dengan sesuatu, mulai apa yang berbuat gitu loh, mulai membuat video dan masuk ke YouTube gitu. Meskipun sekarang ya kalau mau dibilang everybody Masih, can be iya. a YouTuber Iya, gitu yes. loh. Dan gini, saya pikir juga kita berdua ya guys sebagai seorang content creator, Aha. kenapa juga saya memilih untuk ke YouTube, bahwa harus ada karya yang saya tinggalkan dan YouTube ini adalah Ya, hal yang betul. pas. Mungkin nih kita beberapa tahun lagi, mungkin 10 tahun, 20 tahun kita udah tua, udah nikah dan kembali kita membuka YouTube, wah ternyata ini dulu ya saya. Ini dulu kita Wah, seperti luar biasa ini, ya pencapaian gitu. saya. Ha-ha. Justru ya itu, kalau saya tidak mencapai resolusiku, saya akan menyesal di kemudian hari. Betul. Pasti kan kita sering dengar nih orang tua ngomong, sering nih, ini sebenarnya hal yang serius tapi kadang Iya. kita anggap remeh. Kadang orang tua ngomong, Aha. kalau saya masih seperti kau dulu, Iya, aduh. saya bakalan lakuin ini. Sebenarnya itu adalah luka batin mereka karena tidak Iya. melakukan sesuatu yang itu seharusnya jujur, mereka bisa lakukan. paling malas saya kalau denger itu. Iya, sebenarnya itu menjengkelkan. Menjengkelkan, iya Lu karena pikir gampang pasti kita mikir gitu. emang gampang jadi kita anak Iya. muda gitu loh. Generasi kita beda, Mas, men. Cuman ya itu, karena mereka tidak melakukan, mereka takut untuk keluar dari zona nyamannya, akhirnya Iya. mimpi itu bangkit di hari tua mereka dan menuntut mereka. Mimpi itu nggak bisa dibunuh. Yap. Ya, mimpi itu cuma akan kembali ke masa tua kita. Cuman dibikin tidur aja. Cuma ya mungkin kita cuma melupakan sebentar tapi Iya. tidak bakal benar-benar hilang gitu. Kita ya pasti kan? kalau tidur pasti mikir, kok dulu saya nggak ambil kesempatan Iya ini. itu. Dan itu akhirnya jadi penyesalan juga ya. Kamu sekarang punya penyesalan gak sih? Banyak sekali penyesalan. Saya dalam juga hidupku. banyak ya. Semua manusia Karena hidup dalam penyesalan. Iya, tapi itu karena kita tidak berani lompat dari zona nyaman kita, tidak berani keluar. Kita takut untuk ya. mengambil resiko. Kita takut untuk mengambil resiko ya, kita takut untuk menyesuaikan diri juga Iya. ya. Intinya kita takut dengan penolakan ya. Kita takut dengan penolakan dan segala macamnya gitu loh. Tapi kalau kita mau takut terus ya sampai kapan? Iya, betul juga. Kalau kita cuma mau di dalam, istilahnya zona nyaman itu seperti kotak ya. Seperti kotak atau rumah gitulah.
Kalau kita tidak, masa kita mau di rumah terus? Kalau sekarang sih di rumah terus ya nggak apa-apa ya teman-teman. Iya, lagi COVID ya. Kalau Lagi sekarang ini virus, ya statement itu apa-apa. nggak berlaku ya, harus di rumah dulu. Tapi maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya secara metaphorically lah, secara metafora gitu lah ya. Saya nggak tahu maksudnya metafora apa sebenarnya, tapi saya bilang aja. Saya akan dengar itu banyak yang di luar sana. Iya. Tapi maksudnya gitu, zona nyaman itu seperti rumah. Kalau kita cuma di rumah terus, kita tidak akan bisa merasakan dunia luar. Kita tidak akan tahu apa yang ada di luar sana. Betul tidak? Tapi ada internet. Enggak. Ini maksud saya itu lagi mencoba untuk memberikan Saya sesuatu adalah yang keren perusak loh mood. ini. Saya merusak Saya mood. tuh mencoba untuk Maaf ya. mengumpamakan sesuatu yang keren dan Anda merusak. Luar Maaf ya, biasa Anda penonton. ini ya. Saya merusak mood saya. Luar biasa Anda ini. Oke, tapi tidak. Maksudnya seperti itu teman-teman semua. Kita tidak akan tahu apa yang ada di luar kalau kita tidak keluar dari tempat kita berada gitu loh. Iya. Masa kita kalau ibaratnya kita cuma mau di Kota Palu terus. Iya. Kalau kita cuma di Kota Palu terus ya kita cuma di situ-situ saja, Kota Palu terus, tidak pernah. Tapi kalau kita keluar sana, kita akan melihat apa yang ada di luar sana ya. Dan kalau kita tidak mencoba apa yang ada di luar sana, kita cuma stuck di sini terus ya, hidup kita akan begitu-begitu saja. Ya. Ini menarik juga nih. Jadi saya punya teman yang sering, teman kampus saya, dan saya pernah ajak dia saya bilang, men, gimana nih kalau kita habis wisuda, minimal kita kalau misalkan udah punya pekerjaan, kita keluar kota yuk. Karena kan secara jujur saya ini udah istilahnya udah bosan di Palu terus. Dari kecil saya di Palu. Saya pikir it's time kita harus kita mesti sekali-kali keluar lah. Keluar Ibarat gitu. kayak ke rumah, kita udah tahu posisi barang di rumah dan kita kalau di rumah kita harus keluar lah untuk supaya bisa dapat. Tapi jawaban dia, ngapain juga, kita kan di sini udah punya teman yang banyak. Kita juga udah enak di sini. Dan saya bilang, men, emang di sini kita punya teman yang banyak. Tapi meskipun kita keluar sana, memang saya juga merasakan bahwa waktu keluar kota kita nggak mungkin langsung punya teman. Kita nggak mungkin langsung enak. Dan tapi kalau kau mau di sini terus, ya hidupnya dunia ini bukan luas, cuma sebatas rumahmu ke rumahnya. Kalau istilah orang itu dunia tuh tidak selebar daun kelor, men. Meskipun ada yang bilang dunia ini ternyata sempit ya, itu mungkin korelasi untuk istilah pertemanan. Gitu. Ternyata kita keluarga ya, ternyata kita begini. Tapi ketemu terus gitu. Ya, tapi saya bilang, men, kok lu nggak mau ngerasain ke kota besar kali ya, ke Jakarta, mungkin ke Malang, mungkin ke Semarang. Iya, kota-kota yang pokoknya semua orang sudah cerita-cerita lah mungkin, ya. Tapi dia bilang, nggak perlu lah. Tapi masa sih seumur hidup lu nggak pernah mau ngerasain? Iya, itu kan jadi penyesalan tuh. Iya. Ya itu sih. Jadi ya memang pada saat kita akan keluar dari situ, pada saat kita akan mencoba hal baru, itu pasti pertama itu akan capek. Dan dalam prosesnya kita akan mikir, sudahlah nggak usah lah terus kita akan nggak usah lah lanjut gitu, ngapain juga kita lanjut. Toh juga kita nggak tahu apa yang ada di ujung ya kan. Tapi kalau misalnya kita nggak lanjut, kita malah nggak akan tahu apa yang ada di sana. Betul sekali. Kalau misalnya kita berpikir kita berhenti karena kita tidak tahu apa yang di ujung, saya pengen bilang, kalau kita berhenti kita nggak tahu apa yang akan ada di sana. Betul. Kita nggak tahu. Itu dan tadi yang kamu bilang itu masalah teman, itu yang itu zona nyaman begitu. Dia mungkin merasa bahwa Kota di Palu itu kan lebih enak. Dia bisa ketemu teman-temannya di daerah manapun. Mungkin saya juga bisa bilang bahwa Kota Palu sudah berkembang ya. Kita sudah punya bioskop di sini. Yes, tapi sudah mulai banyak apa segala macam. Saya dengar juga McD sudah mau dibuka. Wow. Siap-siap ya BTS. Siap-siap BTS. Ya kemarin tuh gila loh. Ya, tapi ya gimana ya? We need to step out. Iya. If we want to evolve, kalau kita pengen berkembang, kalau kita pengen berubah, we need to evolve. Salah satu YouTuber kesukaan saya, yaitu Tara Arts, Bang Tara dan Bang Gema bilang, kalau hidup kita nggak berubah, kalau misalnya kita tidak merubah hidup kita tidak akan berubah. Betul. Betul kan ya? Kalau bukan kita yang merubah, hidup kita tuh nggak bakal berubah. Cuma di situ-situ saja. Gitu loh. Ya, dan itu yang sepertinya sekarang ini kita sedang coba lakukan ya, untuk merubah hidup kita. Kita sedang berubah menjadi Ultraman. Oh, berubah ya. Saya Kamen Rider, Pak. Oh, Kamen Rider ya. Berbeda circle kita ya. Berbeda ya. Sama, Pak. Oh, circle sama, cuman Ultraman dia satu keturunan circle, Titan. Tapi beda kotak bisa dibilang. Iya, kalau Ultraman dia keturunan Titan dia. Keturunan Titan dari mana? Attack on Titan. Aduh, salah dia ngomongnya. Gini nih, jadi gitu lagi Allah. Ya, jadi bicara tentang zona nyaman nih. Saya kayaknya tertarik. Nah, sejak kapan sih
pertama kali Nah, Kak Mark memutuskan untuk keluar dari zona nyaman kakak oke. dan apa sebenarnya zona nyaman itu? Zona nyaman Eh, waktu pertama kali itu ya keluar. Oke, waktu maksudnya gimana? Waktu pertama kali keluar ke zona nyaman itu, dari zona nyaman. ya Kak, itu kapan dan zona nyaman apa sih itu? Oke, itu sebenarnya kalau mau dibilang itu zona nyaman pekerjaan. Ya. Ya you know lah pekerjaanku yang sekarang lah ya sebelum mulai nge-YouTube ya. Iya. Tapi YouTube sekarang kalau untuk state kita masih belum bisa dibilang kerjaan juga sih ya. Betul. Karena Masih- belum ada waninya belum turun. Iya, AdSense-nya belum ada. AdSense belum ada. Semoga Pak. YouTube mendengar ini ya. Ya tapi gini loh. I like my job. Saya suka kerjaan saya. Dan saya tidak akan bilang saya maksudnya gini. Dan saya sudah pasti suka karena saya bertahan hampir sudah lebih satu dekade di pekerjaan itu. Wow. Ya kan? Sudah lebih satu dekade di pekerjaan itu gitu loh. Tapi pekerjaan itu membuat saya tuh tapi saya bisa bilang bahwa pekerjaan ini memang membuat saya stuck. Yes. Ya kan? Ya. Pekerjaan ini membuat saya stuck. Meskipun ya sudah mulai berkembang pekerjaan yang sekarang. And I really do love my jobs. Saya benar-benar suka. Tapi mau dibilang it's become a rutinitas gitu loh. Saya pengen sesuatu yang lain. Saya pengen sesuatu yang di luar ini gitu loh. Iya. Saya pengen coba sesuatu yang memang sudah lama pengen saya coba tapi belum ada keberanian Iya. dan belum ada motivasi yang kuat juga. Ya akhirnya setelah saya cukup lama berpikir ya, setelah mengumpulkan cukup dana untuk bisa ya memberikan yang bagus lah setidaknya, akhirnya dari situ saya mikir oke, ini nggak bisa begini terus, saya mesti melangkah sekarang, saya mesti keluar sekarang. Ya, dan saya pikir juga Kak Mark juga punya potensi sih. Dan sayang Iya. sekali kalau potensinya itu dikubur. Iya maksudnya sekarang sih ya sudah mulai tergali juga di pekerjaan ini ya. Ya. Tapi saya pengen melakukan sesuatu yang saya sukai. Saya suka main game. Iya. Man, I really love Saya video juga suka main games. game. I really love video Semua games. orang suka main game. Ya, but I really love video games. Saya tuh main video games itu dulu hampir tiap hari, betul-betul hampir tiap hari dan bisa berjam-jam juga. Kalau misalnya begitu terus, cuma main game terus, itu Iya. game mau dikemanakan kalau sudah selesai? Iya. Gak Dari ada, kemanakan? nggak ada hasilnya juga sih, cuman Dari dimainin doang. dikemanakan? Pokoknya kalau sudah selesai udah simpan. Dari kemana-mana lagi. Nah, dan di situ saya sudah mulai nonton YouTube. Di situ saya sudah mulai nonton YouTuber besar. Saya pengen seperti mereka. Saya Me too. pengen suatu saat saya bisa ada di kasta yang sama dengan mereka. Yes, I really want. Iya kan? kita kan pasti punya idola dan suatu saat kita melihat mereka, iya. kita pengen ada di kasta yang sama dengan Kita mereka ingin- atau bahkan lebih. Kita ingin juga pasti. Yes. Iya kan? Kita pasti kan juga ingin. Nah, dari situ saya mulai mikir, oke, ini kalau ndak berbuat sekarang, kapan lagi? Waktu itu kan Akhirnya, terbatas ya, waktu terbatas. Iya, dan saya juga sudah kepala 2 hampir 3 lah ini ya. Ya. Saya sudah hampir kepala 3 dan man, my time is running Gimana rasanya out. menjadi tua? My time is running out. Saya sudah hampir kehabisan waktu ini ya kalau mau dibilang. Ya maksudnya kalau dari segi umur tentunya orang bilang perjalanan masih panjang, masih Iya, panjang. tapi kan Tapi ya beda loh. it's different. Apalagi kalau udah masuk kepala 4 tuh, feelsnya udah beda itu. Iya, maksudnya tetap aja kita mesti tetap gitu loh. Akhirnya saya sudah mikir-mikir, ini saya nggak bakal makin muda, saya nggak bakal waktu nggak bakal makin banyak. Ya. Akhirnya oke, let's go. Mulailah sudah. Dan waktu pertama kali itu betul saya duduk di depan komputer, tarik nafas dalam-dalam dan pertama yang saya lakukan itu saya berdoa dulu. Wow. Serius. Saya Keren. berdoa dulu waktu itu. Waktu pertama itu bikin video pertama itu. Waktu bikin video pertama saya bilang, Tuhan tolong bantu saya. Saya tahu ini kedepannya tidak akan mudah. Saya tahu ini kedepannya tidak akan enak ya. Kalaupun saya jatuh, tolong bantu saya bisa bangkit lagi. Itu yang saya Wow. bilang. Saya kagum sih. Bahkan saya sendiri pun, saya ini sebagai mahasiswa yang mungkin mengambil jurusan kerohanian, Ya. bahkan tidak berdoa waktu memulai podcast saya. Tapi saya kagum. Tapi itu saya lakukan pada saat itu memang karena rasa takut Iya. saya itu tinggi sekali. Saya khawatir karena saya tahu juga banyak orang yang gagal di sini. Iya. Banyak Dan- orang yang tiba-tiba akhirnya mereka masuk, mereka buat video tidak sesuai dengan ekspektasi, Mereka berhenti. keluar. Ya. Iya betul. kan? Itu yang saya takutkan. Seperti yang saya katakan tadi, memang saya takut sekali waktu itu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong saya buat video. Udah. Bagus. Dan sampai sekarang lanjut terus. Dan lumayan, itu keren sih. Kalau saya sendiri pun keluar dari zona nyaman itu waktu SMA itu saya mungkin berpikir ini mungkin masalah soal anak muda. Yang pasti yang dengerin anak SMA pasti paham. Ah. Dulu saya berpikir saya sempat dapat quotes yang bukan siapa-siapa,
mana bisa dapat apa-apa. Ah, Dan dalam dunia anak SMA, kalau lu bukan siapa-siapa, lu nggak akan mungkin bisa dapat cewek yang lu sukai. oh man, Saya that's paham harsh, sekali man. dengan itu. Ya, Dan saya akhirnya dulu saya pernah, sebelum saya terjun ke dunia videografi, saya sempat ingin membuat kagum mungkin seorang wanita yang saya kejar. Jadi waktu dia ulang tahun saya bikin video dan videonya itu mungkin saya kalau lihat itu kayak malu dia itu kayak quotes dan Oh, man. itu kayak per foto. Hah? Foto-foto gitu saya gabung fotoku, ada yang Oh man, I know smile. how you feel. I know how you feel. Oh, now, dulu man. saya merasa itu adalah hal yang I keren. know how you feel, man. Kalau saya dulu itu buku, man. Oh, buku ya. Buku, man. Oh my god. Aduh, saya tuh masih ingat sekali. Kalau saya ingat sekarang ini, aduh, malunya luar biasa. Ya, Aduh, jadi kayak saya tuh selalu mikir, kenapa dulu saya melakukan itu? penyesalan selalu di Dan belakang. status-status di Facebook, man. Ya. Tahun 2009-2010, Tuhanku. Saya pada saat melihat itu langsung saya hapus semuanya. Saya tidak bisa menghapusnya. Saya hapus loh, bisa dihapus loh. Saya Facebook udah terblokir tuh. Ayolah, saya punya Jadi- Facebook masih jadi- bertahan sampai sekarang, jadi saya hapus semua itu. Jadi- Agar masa lalu saya yang memalukan tidak diketahui orang. Tapi kayaknya ketahuan sekarang. Aduh, tapi setidaknya mereka tidak bisa baca lagi tuh Iya. Facebooknya karena oh my god man, kalau you baca itu tweet, man, Oh, masih zaman Twitter ya. tidak, Facebook, Oh, Facebook. Twitter. Ya. Aduh, kalau baca itu postingan Tuhan Allahku. Jadi gitu saya buat videonya dan hasilnya saya ditolak mentah-mentah. Ditolak oleh si I cewek. know how you feel, man. Sudah I malu. know how you feel. Sudah jatuh ketimpa tangga. Udah jatuh. Udah lengkap itu. Bukan Udah, ketimpa tangga lagi, ketimpa Udah. satu rumah. Udah ke beton semuanya Dan- sampai lantai 2 Dan di situ saya sempat ikut suatu persekutuan dan Hah? saya diajak untuk bikin video promosi kegiatan. Oke, Dan waktu itu ada orang yang bikin videonya, dia rekam, dan dari situ saya mulai berpikir, gimana kalau saya yang buat video? Karena selama ini saya selalu masuk dalam video, gimana kalau saya buat video? Awalnya saya berpikir pasti malu nih buat video kan pakai HP. Iya, Dulu kan pasti. saya kan belum punya kamera, bahkan sampai sekarang pun bahkan juga belum- yang sudah belum mulai punya yang kamera. pakai itu full itu saya masih mikir-mikir, Iya. aduh gimana ya kalau Saya- bikin video, bagaimana iya. orang nanti nih. Makanya saya kalau misalnya kalau di YouTube ya, Iya. teman-teman lihat saya itu pakai masker selalu. Saya itu selalu pakai masker, pakai kacamata, pakai headset, udah. Itu setidaknya cukup menutupi, tapi tetap saja saya merasa ini pasti ketahuan, apalagi kalau orang-orang teman-teman dekat pasti ketahuan gitu loh. Iya. Dan saya waktu memutuskan untuk keluar dari zona nyaman gitu, saya mendapatkan begitu banyak kritikan-kritikan kayak Iya. Hmm. kayak serius ini diketawain pasti. Apaan itu? Pakai HP, emangnya bisa apa itu? Editannya jelek amat begini-begini. Mereka Dan- tidak tahu. Mereka belum tahu ya editor berkelas ini. Mereka tidak tahu editor berkelas ya. dan waktu saya perlahan-lahan saya mulai masuk ke event-event besar, acara-acara wisuda, Oh iya. bahkan pernikahan. Bahkan di situ pun saya mendapatkan tantangan ketika saya mencoba zona nyaman saya yang baru ini, Aha. di mana itu waktu saya ngerekam pakai gimbal dengan HP, tapi di samping itu orang yang pakai kamera sama gimbal. Itu Oh, kita iya. bersampingan. Dan ketika saya Kameranya itu mengambil pasti. ya, ketika saya mengambil shoot, pandangan orang-orang kayak apaan sih? Ih, kalian pakai HP. Ih, Oh, I know how apaan you sih? feel, man. I know how Lu you feel. lu udah minggir aja lu, gak usah. Ini yang pakai kamera aja. Saya kayak kayak Panas, lagi men. duduk di kursi sidang gitu. Jadi saya pikir, tapi di situ kayak ada orang yang ngomong sama saya, dia enggak apa-apa kok, keren kok. Dan satu pujian ini membawa saya untuk terus semangat bahwa Ya. ternyata masih ada loh orang Ada yang orang peduli. yang menghargai. Masih kan? ada orang yang menghargai kita. Dan sebenarnya kita sebagai sesama YouTuber nih Kamar, kalau Mhm. kalau Kamar saya enggak kenal Kamar dan saya mencoba untuk menjadi YouTuber, Aha. saya bakalan berhenti di tengah jalan. Karena kenapa? Ah. Saya nggak mendapatkan dukungan dari orang sesama teman. Saya nggak Ya. mendapatkan teman untuk berbagi keluh kesah begitu sebagai Iya, YouTuber. iya, iya. Pasti saya akan berhenti, jujur. Saya bahkan teman-temanku pun yang sesama YouTuber dengan saya, mereka Oh, udah ada berhenti juga di tengah YouTuber jalan. Banyak teman-temanku yang jadi YouTuber. Ya, Dan itu bisa sampai sekarang ini. mantap. Ya itu mungkin itu yang kurang juga ya, bahwa dulu itu saya tidak punya tumpuan gitu loh. Saya pokoknya mulai aja gitu dulu waktu itu, karena memang saya suka apa yang saya bahas, saya suka. Tapi dulu itu jujur saya memang dulu itu berhenti karena karena beberapa kali video saya itu terkena strike. Aduh, kalau sudah bicara strike, bro. Karena Sensitif. kalau sudah bicara strike itu memang dulu itu ada, dan akhirnya dari situ juga sudah mulai ngapain orang juga akhirnya kena juga ya kan. Dan waktu itu sebelum ada tempat untuk ya bercerita atau apa Iya, gitu. iya.
Nah tapi kalau saya mikir-mikir itu terus ya, nggak bakal inilah ya, nggak bakal jalan lagi. Akhirnya ya udah, let's go, just go gitu loh. Dan Dan yang Ya. satu lagi yang membuat kita itu tentunya agak sulit untuk keluar dari zona nyaman itu adalah komentar orang-orang di sekitar. yes, kita terlalu Gitu. mendengarkan. Itu yang terlalu membuat kita itu stuck dengan apa yang kita lakukan sekarang karena orang-orang sekitar tidak akan dengan mudah menerima perubahan. Ya, dan yang paling ngeselin ya dari orang-orang sekitar kita itu adalah membanding-bandingkan. Yes. Kayak ini nih ada Oke, yang ntar dulu. Itu Ya. nanti kita bahas aja nanti di lain kali. Iya. Masalah dibandingkan, Iya. membandingkan. Oh, kita bahas di mantap. topik podcast yang Oh, berikutnya. yes, Terima yes, kasih kan. sudah memberikan ide. Kayak Dibandingkan dan membandingkan. Oh, kayak ada itu ada meme-nya tuh kalau nggak salah kan dibilang begini, "Nak, anak tetangga umur sebelah udah bisa beliin papanya." Aduh, Gitu. itu. Terus anaknya balas, "Iya, Pak. Presiden Oh, Jokowi presiden juga seumur Bapak udah jadi presiden." Jadi presiden. Dan ini Kamar ngerasain gak sih waktu Ah. kita mulai fokus ke mimpi kita mulai Ah. keluar dari zona nyaman kita, Ya. kesepian, merasa nggak bahwa ketika kita mulai fokus ke mimpi kita merasa kesepian, kayak ketika orang-orang udah mulai nggak ngedukung kita lagi, orang-orang Kayak, udah nggak masalah terlalu itu ya. ya. Kalau masalah kesepian sih, saya bisa bilang bahwa saya tidak terlalu merasakan. Pertama, itu kenapa? Karena memang mungkin buat teman-teman semua yang mungkin mendengarkan belum tahu saya ya, belum tahu Mark Van Joker itu seperti apa. Iya. Tapi saya adalah orang yang memang sudah cukup tertutup dengan orang lain. Ya, saya sudah cukup tertutup dengan orang lain. Ya, jadi ya kalau mau dibilang kesepian sih, tidak terlalu banyak yang berubah. Kalau saya, tapi saya yakin orang lain pasti mengalami hal yang berbeda. Begitu sih. That's me, of course. Dan ini nih, biasanya ini sebenarnya kalau youtuber yang udah profesional sih ngomongnya kasih oke. pesan. Tapi biarlah sebagai youtuber awal, Oke, ada nggak sih Go ahead. pesan Kamar untuk orang-orang yang sedang mencoba untuk keluar dari zona nyamannya? Yang harus dilakukan pertama adalah melangkah dulu. First step itu penting, man. Iya. First step itu penting. Coba dulu first step dulu, satu langkah. Tek. Satu langkah keluar dulu. Baru setelah satu langkah keluar, baru pelan-pelan langkah kedua, langkah selanjutnya dan selanjutnya. Kalau misalnya kita jatuh, kalau misalnya kita tidak ada orang yang bisa membantu kita, kalau misalnya tidak ada orang yang bisa mengangkat kita, saat itulah kita mulai ya mendekatkan diri dengan Tuhan tentunya ya. Saat itu ya iya dong. Kalau misalnya tidak ada yang bisa kita andalkan, Tuhan tetap kita bisa andalkan dong. Iya. Selalu kan? Sepakat. Selalu. Kalau misalnya tidak ada yang bisa kita andalkan, Tuhan bisa selalu kita andalkan. Jatuh itu sakit. Saya tahu jatuh itu sakit, men. Jatuh itu aduh. Wah, itu nggak bisa Man, diekspresikan. Kalau untuk kita yang sendiri kesakitannya itu datang bukan dari dalam tapi dari luar sih kalau saya Yes. bilang. Itu yang jatuh itu betul-betul aduh. Apalagi kalau kita lagi dipuji-puji banyak orang, tapi waktu kita jatuh itu kayak nggak Ya, ada orang maksudnya yang jatuh ya itu sakit itu dari luar bukan dari dalam ya. Nah, tapi kita harus bangkit lagi dong. Kita harus berdiri lagi. Kalau bukan karena orang lain, tentunya karena Tuhan yang sudah membantu kita. Tuhan itu kasih kita kekuatan lebih dari yang kita tahu loh. He gives us more power than we know. Kita harus gunakan itu. Kalau dari saya sih, ya itu dari Kamar, dan saya sangat sepakat sekali bahwa step pertama itu perlu karena Iya, first step. ini sangat menyangkut dengan apa yang YouTuber favorit saya itu adalah Agung Hapsah. Oh, oke. ya. Oke. Dan dia sempat bikin video, dia bilang untuk memulai sesuatu kamu itu nggak mungkin bikin video yang keren. Iya. Kamu nggak akan bisa bikin video yang satu kali dinonton oleh 1 juta orang, dinonton 2 juta orang. Nggak bisa. Video pertama yang kamu buat pasti akan dibenci oleh banyak orang. Dan dia bisa jamin itu. Video yang kamu buat di YouTube pasti akan mendapatkan komentar-komentar yang negatif. Iya, kalau bukan komentar negatif pasti enggak diperhatikan juga kan. Iya. Dan human errormu itu sebenarnya perlu, kesalahanmu itu perlu, Yap. agar kamu tahu gimana sih saya bisa membuat video ini baik. Karena nggak mungkin ada orang yang baru bikin video itu bisa langsung bikin video yang setara kualitas film Hollywood. Oh man. Nggak mungkin ada. Bahkan semua YouTuber, Chandra Liao, Edozel, Reza Arab, semua memulai dari video yang mungkin kita bisa bilang jelek Iya, jelek sekali. semua YouTuber Mungkin itu lebih besar. baik kita ya daripada mereka waktu kita buat video awal. Iya. Tapi mereka nggak berhenti.
Dan Tidak. itu kelebihan mereka, itu privilege mereka. Mhm. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan bahwa kamu perlu untuk bergerak keluar dari zona nyaman kamu, Iya, ambil untuk langkah. mencari zona nyaman yang baru kamu. Gini nih, kita perlu tidak hanya jadi penonton terus, tapi kita juga perlu untuk menjadi orang yang ditonton. Yap. Kita perlu untuk menjadi berbeda dari dunia. Kita sering mendengarkan tokoh-tokoh yang hebat, semua itu mereka memutuskan untuk menjadi berbeda. Bahkan pahlawan-pahlawan Indonesia itu Sudirman, Imam Bonjol, mereka berniat dan memutuskan untuk menjadi berbeda dengan orang sekitarnya yang takut untuk menentang penjajah. Mereka berani untuk memutuskan bahwa saya harus lawan si penjajah ini, dan akhirnya dampaknya itu Indonesia merdeka. Kalau Betul. bukan karena mereka yang memutuskan untuk menjadi berbeda, kita akan menjadi sama, kita akan terus menjadi orang yang diperbudaki oleh Iya. Belanda ataupun Jepang. Betul. Jadi jangan takut untuk jadi yang berbeda. Jangan takut. Melangkah aja dulu, cobain aja dulu. Kalau kamu gagal, cobain terus. Coba terus. Kalau kamu nonton Naruto pasti kamu paham ini Iya. apa yang aku katain. Ya tentunya untuk bangkit itu tidak akan mudah ya. Ada beberapa orang yang perlu waktu lama sekali untuk akhirnya bisa bangkit. Tapi yang penting adalah kamu bangkit. Ya. Yang penting adalah kamu bangkit, bro. Kalau misalnya kamu jatuh dan itu sakit, tidak apa-apa. Memang sakit itu adalah, ya kita dikasih rasa sakit dong. Masa ndak mau sakit terus ya kan? Masa ndak mau, maksudnya gini, masa ndak mau merasakan itu, ya kan? Tapi meskipun begitu, kamu harus bisa berdiri lagi. Mulailah dari hal yang kecil dulu. Melangkah keluar dengan hal yang kecil. Jangan langsung berharap kamu melangkah keluar langsung boom dan semua duniamu berubah, tidak akan. Itu kalau itu sih teroris itu. Teroris yang bawa bom. Man, ini udah berapa kali ini teman-teman? Ini udah berapa kali dia merusak ini ya, kata-kata keren saya, men. Ini udah berapa kali saya tanya Itu ya? keahlianku kayaknya, itu talenta kayaknya. Itu sudah berapa kali ini dia merusak apa yang saya pengen katakan. Luar biasa. Luar biasa Anda ya. Tapi tidak maksud, tapi seriously, kita harus mulai dari hal yang kecil dulu tentu saja ya. Kita harus mulai dari hal yang kecil, kita harus mulai ya berusaha. First step is important. Yes. Langkah pertama itu penting. Ambillah langkah pertama, lalu yang kedua dan selanjutnya. Kalaupun jatuh, bangkit lagi. Oke. Ya, Jadi- memang itu sih. Ya dan Nisa bisa bilang mudah-mudahan kita juga bisa mempraktekkan itu ya Ya, kan. percuma kan kita ngomong, kita nggak Kita praktekkan. kita juga harus bisa lah. Dan ya, Jadi, kita sudah sampai di akhir pembicaraan kita, tak berapa terasa ya. ini berapa lama ini? Ini saya enggak, ini kayaknya saya mungkin enggak ngecek waktu Iya, ini saya dari juga tadi. sama, saking terpaku waktu BTW, ngomong. tim di belakang berapa lama ini? Luar Wow, biasa 40 menit ya. sekali. Luar biasa sekali. Perasaan kalau punya podcast itu Kayak- biasanya cuma 20 Iya, 15 ini menit. kayaknya mungkin akan jadi podcast yang terpanjang. gitu. Podcast panjang ya, cuma tolong dipotong lah beberapa bagian. Iya. Masa mau dikasih masuk Enggak, sapunya apa segala akan macam. dimasukkan. Jadi Tolonglah. itu ya teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembicaraan kita. Saya harap podcast saya kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencoba untuk keluar dari zona nyamannya. Ya. Dan terima kasih untuk Kak Mark yang sudah Oh, bersedia. terima kasih. Jujur ya, Nah, saya nggak memberikan bocoran sedikit pun tentang apa yang akan dibahas sama oke, Kak Mark. Ya. Saya cuma kasih tahu, Kak, ini judulnya zona nyaman, Oh, oke. dan selesai. Dan Udah. memang betul-betul pembicaraan kita ini murni, Iya. nggak ada settingan kayak di FTV. Tidak ada skrip ya, kita non skrip man. Iya. Non skrip. Dan ya kayaknya jadi mengalir aja gitu ya. Dan Iya. mungkin saya akan mengundang Kak Mark mungkin ya di topik berikutnya, Oh, mungkin sip. bicara tentang itu ya, dibandingkan dan membandingkan. Oh, tenang itu Iya. kita bahas, kita bahas ya. Jadi untuk teman-teman, saya ingatkan sekali lagi yang suka dengan konten-konten yang berbau tentang game, Ya, jangan kalau ragu ya, untuk subscribe channel Kak Mark. ada Fang Joker stage di bawah, Ya, silakan. nanti saya linknya akan ada taruh di bawah. deskripsi linknya. Ya kalau misalnya suka dengan game-game RPG, open world ya, dan game apapun, kalau misalnya pengen dikasih tahu, pengen tolong dimainkan game ini, tolong dimainkan game itu, ya silahkan langsung saja ya. Kolom komentar terbuka. Yes. Saya masih belum dapat komen banyak soalnya, jadi tolong ya, please. View-nya banyak tapi komennya enggak, aduh please deh. Ya, dan saya Haris Manorek dan Dan ada Mark Fang Joker di sini. salam pamit. Bye bye.